Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini Catur Unggas akan memberikan informasi tentang ternak entok ya. Jadi kesulitan beternak entok di segi atau di sektor pembibitan. Jadi tidak hanya kalkulasi keuntungan yang kita share, tapi kesulitan-kesulitan yang masih belum terdeteksi oleh para peternak pemula. Jadi pemula teman-teman yang masih melihat dari segi keuntungan aja. Jadi kesulitannya apa di sini kita akan share ya. Nah, ini calon indukan Rambon ya, besar untuk jantannya. Ini di kandang umbaran calon indukan ya teman-teman. Nah, di sini akan saya share kesulitan apa yang biasa terjadi di pembibitan, di sektor pembibitan atau ternak entok untuk menghasilkan anakan. Dan sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Dan untuk teman-teman yang memiliki akun Facebook, bisa follow atau ikuti akun Facebook Catur Unggas. Di Facebook kita juga update ya untuk ternak entok ini, baik itu di durasi panjang ataupun di durasi pendek. Oke, langsung aja kita berikan informasinya. Ternak entok pembibitan atau menghasilkan anakan itu biasa dilirik oleh para peternak ya. Jadi kita simple punya indukan, keuntungan dari penjualan anakan seperti itu. Kemarin kita sudah rilis pengambilan telur di dua tempat, di kandang sekat entok jumbo dan kandang sekat entok Rambon. Nah, di kandang entok jumbo, di kandang sekat itu ada satu telur ya tadi kayaknya. Nih, satu telur nih. Jadi ini yang telur baru. Di sini akan saya jelaskan ya untuk teman-teman. Untuk pembibitan ini yang terjadi ketika teman-teman itu lagi zong panen. Nah, lagi zong panen nih teman-teman. Biasanya kalau teman-teman itu ingin ternak pembibitan, tentunya udah dikalkulasi ya, satu induk nanti mendapatkan minimal 10 butir telur. Ketika 10 butir telur pasti 10 anakan. Jadi kalau dikalkulasi mungkin minimal 5, kita udah dapat 50 ekor gitu ya teman-teman. Tapi itu nanti tidak barengan. Jadi ya, kadang ada barengnya, kadang ada selisihnya seperti itu. Yang menjadi kendala ketika teman-teman itu memberikan asupan nutrisi pakan pada indukan. Jadi untuk indukan entok ini, kalau untuk pakannya itu enggak bernutrisi, proteinnya kurang, itu nanti juga tidak bisa menghasilkan telur untuk indukan. Nah, ini yang biasanya tidak terpikir oleh peternak ya, atau peternak pemula. Nah, gini, kita sesuai dengan pengalaman ya, untuk telur, untuk indukan itu tidak menghasilkan telur nih. Jadi semisal kita punya 10, tidak menghasilkan telur karena nutrisi pakan kurang. Sebenarnya kuncinya kan nutrisi pakan, bukan dari jantannya ya, tapi dari nutrisi pakan. Nah, itu nanti walaupun nutrisi pakannya kurang, kan untuk bahan pakan kita beli ya, sedangkan entok itu setiap hari harus kita beri pakan. Nah, pakannya jalan terus tapi hasilnya masih belum terlihat atau masih belum bisa mengcover pakannya. Nah, itu yang menjadi satu kendala, satu kerugian yang mungkin masih belum atau masih belum bisa dideteksi oleh teman-teman, terutama untuk pemula.
Nah, itu salah satu untuk tingkat kesulitan di ternak entok pembibitan. Jadi pakan jalan terus nih teman-teman. Nah, gimana Mbak kalau untuk pakannya tuh bagus sekalian? Nah, ada yang memberikan saran mending bagus sekalian, kita akan menghasilkan panen yang berlimpah juga. Nah, di sini teman-teman harus bisa kalkulasi ya, untuk harga pakannya berapa untuk menghasilkan anakannya itu nanti bisa mengcover atau tidak ya. Yang dirasakan oleh peternak ketika ingin ternak pembibitan tuh yang kesulitan tuh yang banyak tuh seperti itu teman-teman. Apalagi kalau kita tidak bisa memantau atau mengkondisikan entok yang sedang bertelur. Semisal nih kita hanya mengandalkan pengeraman alami. Nah, itu nanti banyak sekali kendala-kendala dari luar ya, dari predator tikus, biawak, semut. Nah, itu banyak sekali. Kalau untuk mesin tetas ya, menurut Catur Unggas masih bisa dikondisikan. Kalau pakai mesin tetas itu masih bisa dikondisikan, dipantau secara mudah ya. Tapi sekali lagi tergantung dari fertil atau enggaknya telur ya. Nah, fertil atau enggaknya telur itu tergantung dari pakan dan nutrisi. Kebanyakan mereka yang sudah mencoba ya tentunya tahu, banyak yang bilang tidak korum atau tidak sesuai hasil penjualan anakan. Nah, itu mungkin metodenya beda-beda. Kalau ada yang bertahan sampai saat ini mungkin juga metodenya beda-beda teman-teman. Jadi ini kesimpulannya, teman-teman harus tahu dan paham untuk nutrisi pakan indukan itu kalau tidak bagus dia tidak akan menghasilkan telur. Kalaupun nanti menghasilkan telur itu nanti banyak yang zong ya. Nah, ini bisa dimengerti untuk teman-teman, terutama untuk pemula. Tapi untuk di kandang Catur Unggas itu kemarin ketika masih perbaikan nutrisi untuk pakan itu banyak telur ya, banyak telur yang zong. Itu saya olah sebagai pakan, sebagai makanan yang bermanfaat ya. Kita olah menjadi telur asin. Nah, itu bisa diuangkan juga kalau teman-teman bisa mengkondisikan setelah 5 hari di rami itu harus dilihat atau diteropong. Jadi telur itu masih bagus. 5 hari itu yang zong nanti kita ambilin, kita buat telur asin. Nah, itu sedikit masukan untuk teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk informasi kali ini ya, harus dimengerti ya. Jadi kalau untuk ternak entok ini terlihat mudah, tapi memang semua butuh proses, semua butuh belajar, semua butuh pemahaman ya, terutama untuk praktek sendiri. Teman-teman coba sedikit dulu, nanti teman-teman bisa merasakan hasilnya atau kesulitannya itu seperti apa. Oke, itu aja untuk informasi kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di Anda saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan jumbo, telur fertil entok jumbo, genetika entok Rambon, genetika angsa, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.